Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi di siang ini. Kita di pertemuan yang ketiga. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, kita kurang satu. Walaupun daring, tetap semangat, ya. Pun jam-jamnya istirahat siang, ya. Tetap semangat. Baik, kemarin minggu yang lalu sudah saya jelaskan mengenai pendidikan jasmani, tujuan pendidikan jasmani, ada fungsi dari pendidikan jasmani, ada 6 aspek fungsi dari pendidikan jasmani. Nah, hari ini kita akan melihat nanti terkait dengan gerak itu sebagai kebutuhan anak, ya. Nanti juga akan melihat tentang konsep kebugaran jasmani serta konsep kebugaran motorik. Oke, saya izin share. Sudah muncul ya? Sudah. Oke, baik. Kemarin kita sudah sampai di sini yang renang sebagai olahraga kompetitif. Ya. Jadi renang itu berkaitan dengan bermain dan rekreasi bagi setiap anak usia sekolah dasar. Oke. Saya rasa lanjut. Oke. Ini ada 4 permainan, ada gambar di sini. Ini permainan apa? Halo? Bakia bukan, Pak? Yang gambar hitam ini adalah benar, ya, permainan bakia. Ini yang dilakukan oleh 3 orang, tapi boleh lebih dari 3, bisa 5, bisa 10, tergantung pembuatan bagiannya itu seperti apa. Jadi diperlombakan. Permainan ini membutuhkan keseimbangan, kekompakan, ya, kerjasama. Nah, bila kerjasama maka kelihatannya bagus. Beda sama yang gambar sebelah ini ya. Ini akhirnya kurang kompak, akhirnya hampir jatuh. Oke. Ini gambar yang tengah, permainan apa? Permainan tradisional ini. Egrang. Alatnya terbuat dari apa? Bambu. Bambu. Ini permainan apa? Pak Sodor. Pak Sodor. Oh, Pak Sodor. Ini permainan modern yang sekarang itu permainan kaki seribu. Ini permainan yang Kaki seribu. Melatih kekuatan otot tangan ya dan otot kaki. Ini bermain secara berpasangan, ya, jadi jejer berapa kelompok. Nanti itu duduk berpegangan kaki, menengah, dan ketika hitungan 1, 2, 3 berjalan, tapi menggunakan tumpuannya dari kaki temannya untuk berjalan. Ini butuh kekompakan juga. Kalau misalnya terlalu tergesa-gesa, terburu-buru, nanti seperti yang gambar paling atas, pojok, ya, tarik menarik, jadi kaki temennya yang ditarik. Nah, dari semua permainan ini itu ada kaitannya, ada di dalamnya itu ada olahraga dan pendidikan jasmani, ya. Dan ini dari semua kegiatan ini melibatkan bentuk-bentuk gerakan dan ketiganya dapat menyatu secara pas jika digunakan untuk tujuan-tujuan kependidikan. Ya. Menyatu secara pas ini dalam arti konteks pendidikan ya. Itu digunakan dengan tujuan-tujuan kependidikan. Itu makanya di situ akan dapat ada bermain, olahraga dan pendidikan jasmani. Jadi kebugaran di sini juga akan dapat dari 4 permainan. Oke, next. Nah, ini ada 3 gambar. Tahu ini apa? Gambar apa ini yang pertama? Mendaki, Pak. Mendaki. Yang kedua? Rafting. Harum seram ya.
Yang ketiga, Sepedaan, Pak. Bersepeda. dari ketiga olahraga ini adalah olahraga termasuk dalam olahraga rekreasi. Jadi olahraga rekreasi itu olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Jadi ini 3 gambar ini ada termasuk olahraga rekreasi. Pernah mendaki? Nah, Pak, Nah, mana? mendaki sungai. Sungai, mendaki di sungai. Ya, jadi kalau di sungai itu arum jeram, ya, atau rafting. Jadi mendaki ini juga bisa pas untuk kesehatan ya, terutama kebugaran, ya, kita juga ke kegembiraan. Jadi ketiga olahraga ini adalah olahraga rekreasi. Masih banyak olahraga rekreasi lainnya. Cuman saya hanya ambil ketiga ini karena ini yang sering kita jumpai di lingkup masyarakat atau budaya masyarakat. Jadi dilakukan olahraganya sesuai dengan hobi, ya, hobinya masing-masing. Ada yang hobi bersepeda ya sepeda, ada yang rafting ya rafting, ada yang mendaki ya mendaki. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke konsep kebugaran jasmani dan konsep kebugaran motorik. Dari 2 gambar ini, mana yang dikatakan konsep kebugaran jasmani dan mana yang dikatakan konsep kebugaran motorik? Ada yang bisa menjawab? Yang berlari itu kebugaran jasmani. Terus? Kalau yang bermain itu, yang anak-anak itu kebugaran motorik. Oke. Mbak siapa namanya? Mujib. Oke. Jadi yang gambar paling atas ini adalah termasuk dalam konsep kebugaran jasmani ya. Jadi di sini ketika jogging itu aspek yang domainnya itu adalah psikomotorik ya. Nah, motorik ini yang bertumbuh pada perkembangan kemampuan biologis organ tubuh. Jadi organ tubuh itu saja ya. Misalnya ada kekuatan otot ya. Otot yang jelas jogging di sini adalah kekuatan otot kaki ya. Otot kaki, persendian, terus yang paling penting di sini adalah daya tahan jantung dan paru. Jadi kalau sering jogging, maka daya tahan jantung dan paru itu akan semakin meningkat. Ini ya termasuk dengan kebugaran jasmani. Sedangkan konsep dari kebugaran motorik itu sendiri adalah menekankan pada aspek penampilan ya, yang melibatkan kualitas gerak. Ini yang kita ajarkan di sekolah dasar, terutama di PDMI, ya, di madrasah, itu lebih ke kebugaran, ke konsep kebugaran motorik. Bagaimana kita mengajarkan gerakan, ya, untuk meningkatkan kualitas gerak. Gerak di sini kualitasnya seperti apa saja? Misalnya ada kecepatan, kelincahan, koordinasi, power, dan keseimbangan. Jadi ini anak-anak bermain bola, bolanya ditaruh di piring. Setelah itu melatih keseimbangan mereka ya. Jadi mereka harus berjalan dengan seimbang agar bola yang di atas piring ini tidak jatuh yang ditaruh di atas kepala. Ini adalah salah satu aspek gerak. Ya. Jadi gerak ini akan memberikan kualitas mereka gerak yang semakin baik, sama keseimbangannya. Terus ada kelincahan. Kelincahan itu lebih ke membawa bola ya. Jadi bagaimana agar lincah sehingga berjalan kecepatannya itu bisa sampai ke depan atau sampai ke sini. Ini mengenai kebugaran jasmani dan kebugaran motorik. Nah ini kita lihat gerak sebagai kebutuhan anak. Ya. Jadi dunia anak itu adalah dunia yang segar, baru dan senantiasa bisa dipenuhi dengan
Pernah lihat anak kecil stres? Halo? Pernah? Apa enggak pernah? Kenapa, Pak? Hah? Kenapa, Pak? Pernah Kenapa? anak kecil itu stres? Stres? Iya. Belum. Misalnya anak kecil galau, gitu, penuh dan lain sebagainya. Pernah? Pada pernah? Belum pernah. Pernah. Oke. Jadi dunia anak itu adalah dunia yang segar, jadi dunia yang baru, dan senantiasa itu indah. Anak itu adalah bermain, ya. Bermain, senang. Apabila kita sebagai seorang guru, kita masuk di dalam dunia tersebut, kita memberikan pengetahuan, mengasah rasa, artinya kita memperkaya keterampilan mereka. Dengan cara apa? Kita mengajarkan yang lebih ke aktivitas gerak mereka, aktivitas fisik. Sehingga di situ nanti akan menambah pengetahuan, wawasan mereka, tentang keterampilan mereka. Jadi di situ yang kita tanamkan. Karena dunia anak ini adalah dunia yang baru, ya. Dipenuhi dengan keceriaan. Kita diajak untuk bermain. Baik, kita lihat bermain itu sendiri. Jadi bermain ini identik dengan dunia anak, ya. Atau bermain ini adalah dunia anak. Nah, jadi anak-anak ini bermain sambil belajar. Mereka belajar segala macam gerak yang dipelajari dari menggerakkan anggota tubuhnya hingga mengenali berbagai benda di depan. Jadi konteks bermain ini adalah dunia anak yang dimana mereka bermain sambil belajar. Tujuannya untuk apa? Untuk melatih keterampilan dan pengetahuan gerak mereka. Itu ya, itu mengenai konsep gerak sebagai kebutuhan. Baik. Nah, ini yang lebih jelas, ya. Jadi dari gambar di atas ini adalah anak-anak sedang bermain air, ya. Tapi di sini mereka bermain sambil belajar. Nah, bermain sambil belajar di sini mereka belajar untuk menggerakkan kaki, ya. Menggerakkan kakinya naik ke atas untuk biasanya di renang itu untuk melatih gaya bebas. Jadi ayunan kakinya diayun. Ini bermain sambil belajar. Sama juga dengan gambar yang di bawah. Jadi ada 4 anak ini bermain, ya. Bermain sambil menggerakkan anggota tubuhnya, otomatis di sini menguatkan persendian dan otot kaki. Jadi belajar dan bergerak dengan keceriaan merupakan 2 hal penting dalam masa kanak. Kita lihat arti gerak itu sendiri adalah rangsangan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Itu mengenai gerak. Jadi ada 3 konsep: gerak, gembira, belajar. Dari mereka gerak, setelah itu mereka senang, dari situlah mereka akan belajar. Next. Nah, pernah mengalami suasana kelas seperti ini? Halo? Sudah ngantuk? Ya, halo. Halo, Pak. Pernah mengalami suasana kelas seperti ini? Pernah. Iya pernah Pak. Pernah, Pak. Di dalam kelas ini, ketika mereka memasuki usia sekolah, ya, mereka itu belajar dengan caranya yang berbeda. Jadi di sini mereka banyak diminta untuk mendengarkan penjelasan guru tentang berbagai hal. Nah, ini yang menyebabkan belajar itu semakin dibatasi oleh 4 sisi penting di dalam kelas. Ini akan mempengaruhi, ya, membuat belajar anak itu tidak lagi menarik bagi orang lain. Artinya pernah dulu misalnya kita mendapatkan dalam
kelas harus diam, dengarkan guru untuk menjelaskan, ya. PR, ayo dibuka PR-nya dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang sekarang di kurikulum 13 ini, anak lebih aktif daripada gurunya. 30% itu guru menerangkan, dan 70% itu adalah anak yang beraktivitas. Jadi di tematik di kurikulum kita 13 kan di dunia matematika juga itu bagaimana anak itu diajarkan mengenai keterampilan, sikap, ya, pengetahuan, itu diajarkan secara mandiri. Itu ya, itu untuk perbedaan yang dulu sama yang sekarang. Dengan aktivitas seperti itu, maka anak itu akan lebih banyak bergerak. Pentingnya pendidikan jasmani bagi anak sekolah dasar. Jadi ini sekolah itu adalah satu sarana prasarana yang memberikan support kepada anak-anak untuk berprestasi di dalam sekolah. Jadi di sekolah juga biasanya penyelenggara sekolah itu lebih mengutamakan prestasi akademik. Jadi biasanya non akademis itu diabaikan. Padahal prestasi akademik dan non akademis ini harus balance, harus seimbang. Ada anak yang di akademiknya bagus, ya. Ada anak juga di non akademisnya bagus. Jadi ada anak yang misalnya akademisnya kurang bagus, belum tentu dia tidak bisa atau tidak mampu. Tapi bukan di bidangnya mungkin di akademik, tapi dia di non akademisnya lebih ditonjolkan atau lebih meningkat. Nah, kita sebagai seorang guru juga harus memahami seperti itu. Jadi jangan sampai kita memaksa anak untuk harus menguasai seluruh yang di dalam kelas atau misalnya dari hafalan, ya, dari semuanya harus dipaksa dan sebagainya. Jadi kegiatan non akademik, ya, baik non akademik maupun akademik harus seimbang. Jadi ketika misalnya ada non akademis yang saja yang kita terapkan, maka anak itu akan semakin berat ya untuk sekolah, terus menyenangkan untuk sekolah itu berkurang. Jadi menumpuk menjadi beban belajar ya. Apalagi diberikan dengan tugas-tugas yang selalu juga terus belajar. Nah, disitulah nanti bisa juga akan mempengaruhi gerak anak sehingga kebugaran anak itu tidak menjadi akan menjadi tidak normal atau optimal. Itu adalah pentingnya pendidikan. Oke. Ini kita tidak pungkiri lagi bahwa kemajuan teknologi yang dicapai saat ini itu malah mendukung anak-anak dalam lingkungan kurang bergerak, ya, atau biasa disebut dengan gejala penyakit hipokinetik. Ya. Hipokinetik itu artinya kurang gerak. Ya. Anak sekarang itu lebih mementingkan gadget atau bermain game online daripada mereka beraktivitas atau bermain bersama, bergerak, bermain bola dan sebagainya. Itu yang sekarang yang banyak yang kita temui. Nah, ini harus kita kurangi. Cara apa? Memberikan dorongan, memberikan pengertian, memberikan masukan kepada agar kembali beraktivitas, ya, sehingga tidak menimbulkan gejala penyakit hipokinetik atau kurang gerak. Baik. Pernah melakukan hal seperti ini? Pernah. Ya, jadi biasanya di tingkat sekolah dasar atau biasanya di SMA dulu itu pernah berbaris seluruhnya. Pramuka, Pak. Senam bareng ya. Jadi ini sangat bermanfaat dalam mengatasi resiko penyakit degeneratif atau menurunnya fungsi organ. Menurunnya fungsi organ itu bisa disebabkan oleh pola gizi ini yang kurang yang berlebihan, ya, karena malas bergerak. Nah, ini yang menimbun lemak pada tubuh secara berlebihan. Jadi kalau malas bergerak,
pola gizinya tidak diatur atau berlebihan, akan menimbulkan lemak di dalam tubuh. Jadi lemak itu ada lemak baik dan lemak jahat. Lemak baik itu ketika sel-sel kita memakan lemak baik, maka kondisi tubuh kita itu akan semakin fit. Beda sama ketika misalnya gizi kita tidak diseimbangkan, malah asupan gizinya tidak diseimbangkan, sehingga sel-sel ini tadi memakan lemak yang jahat, ya, atau makan gizinya kurang, maka kita sering misalnya daya tahan tubuhnya menurun, ya, sering sakit. Jadi pendidikan jasmani itu sangat bermanfaat, ya. Jadi, jangan lupa berolahraga, meningkatkan kebugaran. Ya, minimal sehari 15 kali, 15 menit, ya, 10 menit, atau kurang ya 5 menit. Sering-sering berolahraga. Baik. Ini memenuhi, jadi pendidikan jasmani ini memenuhi kebutuhan anak akan gerak. Ya. Jadi seperti yang digambar ini, anak ini motoriknya sudah mulai berkembang, ya. Ini yang pertumbuhan dan perkembangannya sudah mulai meningkat. Ya. Jadi ini akan menyalurkan hasrat untuk bergerak. Jadi ketika pendidikan jasmani itu diterapkan ke anak-anak, ya, sesuai dengan kebutuhan anak-anak, mereka akan dapat belajar sambil bergembira melalui penyaluran hasrat untuk bergerak. Contohnya misalnya kita bermain. Kita memodifikasi permainan, kita berikan, kita aplikasikan kepada adik-adik atau anak didik, maka itu akan memicu belajar gerak mereka. Jadi ketika gerak ini semakin terpenuhi kebutuhan, maka akan menunjang masa-masa pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi sering melakukan aktivitas gerak, bermain, belajar, itu akan menunjukkan masa-masa pertumbuhan. Baik. Nah, ini kita lihat mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi. Jadi kita mengenalkan anak ini ketika kita mengajak, misalnya kita sebagai seorang guru mengajak main di luar, bermain di luar lingkungan sekolah, misalnya di halaman atau di lapangan, ya. Kita kenalkan kepada mereka bahwa oh inilah bentuk lapangan sepak bola, oh ini bentuk lapangan, ya, dan lain-lain. Jadi biasanya kalau kita ketemu itu ketika misalnya ada di itu maupun di PJ PAUD itu ketika ketika hari Kamis atau Jumat itu mereka sering olahraga dengan berjalan, mengenali lingkungan sekitar. Tidak lupa sekaligus promosi sekolahan. Itu ya, itu mengenalkan anak pada. Baik. Ini mengenai peranan pendidikan jasmani di sekolah dasar itu turut mengembangkan dasar-dasar keterampilan yang diperlukan anak untuk menguasai berbagai keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi pernah bermain ini? Ada dua gambar ini yang di atas. Pernah bermain ini? Apa itu, Pak? Permainan apa, Pak? Permainan becak-becakan. Becak-becakan? Ya. Kalau ini permainan menjemput balon. Ya. Jadi permainan becak-becakan ini kalau nanti teman-teman misalnya sudah mengajar, jangan diterapkan ke anak usia misalnya dari kelas 1, 2 ya. Ini bahaya karena perlu pengawasan ekstra dan kekuatan yang ekstra sehingga tidak terjadi misalnya itu dan lain sebagainya. Apresiasi dan sebagainya. Jadi teman-teman nggak bisa sampai di rumah pulang tidak pernah memintai pertanggungjawaban. Ya. Baik. Untuk yang gambar kedua ini adalah menjepit balon. Ini bisa juga kita modifikasi. Ya. Jadi ketika kita mengasah untuk keterampilan anak, kita bisa modifikasi misalnya di dalam balon sebelum ditiupkan itu kita masukkan misalnya gambar-gambar hewan, dunia hewan. Jadi di dalamnya itu dikasih
kecil-kecil kita, setelah itu mereka bermain. Oke, siapa yang sampai di finish duluan dan silakan pecahkan balonnya. Setelah itu dipecahkan, itu mereka senang, habis itu diambilkan ambil kertasnya, dilihat, dibuka kertasnya, gambar apakah itu? Misalnya gambar monyet. Ketika misalnya siswa itu tidak bisa dijawab, seperti dinyatakan salah. Jadi tidak dilihat siapa yang duluan nyampe di garis finish, bukan itu yang dilihat, tapi bagaimana dia bisa menjawab gambar yang sudah kita siapkan. Itu salah satu bentuk modifikasi. Sehingga permainan itu lebih menarik, lebih ceria, sehingga anak-anak itu senang akan bermain dan bergerak. Itu ya. Terus menyalurkan energi yang berlebihan. Oke, baik. Jadi anak itu adalah makhluk yang sedang berada dalam masa kelebihan energi. Jadi anak-anak itu mulai dari tingkat dari SD, ya, kelas 1, 2, dan 3, 4, 5, 6, itu mereka masih memiliki kelebihan energi. Nah, energi tadi itu harus disalurkan, ya. Salurkan lewat apa? Misalnya lewat bermain, ya, berolahraga, senam. Nah, seperti yang di gambar ini yang dilakukan adalah senam. Senam itu salah satu menyalurkan energi anak-anak yang berlebihan. Ketika kita tidak menyalurkan energi yang berlebihan ini, anak-anak itu cenderung akan menjadi emosional. Jadi disenggol dikit saja harus artinya senggol dikit aja. Jadi seperti itu ya. Itu harus perlu disalurkan ya, agar tidak mengganggu keseimbangan perilaku dan mental anak. Yaitu tadi. Jika kita biarkan energi itu tidak disalurkan, maka anak itu akan menjadi emosional. Oke, ini merupakan proses pendidikan secara serentak baik fisik, mental maupun emosional. Jadi dengan memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap pendidikan. Jadi mulai dari aspek fisik, mental, emosi, sosial, dan moral yang kita lihat fungsinya yang kemarin, yang minggu lalu sudah saya jelaskan ada 6 aspek itu termasuk di sini ya. Ada mental, emosi, sosial ya. Oke. Terima kasih dan semangat berolahraga. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, berarti saya rasa apa yang saya jelaskan tadi sudah jelas ya. Oke. Baik. Sudah. Untuk selanjutnya nanti materi bisa di-download lewat e-learning dan nanti di e-learning juga ada post-test. Post-test itu untuk mengukur sejauh mana teman-teman itu memahami materi saya yang sudah saya jelaskan. Itu ya. Untuk kode enroll-nya menyusul, sabar. Jadi nanti akan saya kasih besok atau nanti malam. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penjelasan. Kita sama-sama belajar. Mari menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Baik, itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.